ada beberapa berita katanya babe minum obat sakit kepala. Aku Itu yang sempet lihat nyebabin juga. anemia aplastik. Aku makanya kesel juga. Kok bisa mengeluarkan statement itu dan seperti kayak memanfaatkan, aku nggak tahu. Dokter bilang jurnal belum menentukan apa penyebab pastinya. Meninggalnya di KL. Enggak, meninggalnya di sini. Berarti sempat pulang Sempat kan? pulang, benar ya. Kenapa pulang? Kondisinya sudah lebih baik atau bagaimana? Kenapa pulang? Terminal stage. Dokter di situ Iya. bilang seperti itu. Sudah nggak bisa lagi. Anakku masih kecil. Nebula tuh bakal inget ayahnya nggak ya? Kalau Nebula tuh kayak inget nggak ya dia ayahnya? Inget nggak ya kalau ayahnya selalu denger dia Nebula? Nebula cantik. Mau kemana nak? Jadi setiap aku pergi berobat ke KL, kadang-kadang kita kan pulang balik. Aku selalu lihat kamar tuh kayak, ya Allah semoga kami bisa pulang lagi. Kumpul lagi di Tidur kamar lagi ini. di kamar kita anak. Mbak Zulfatih. Aku panggil Mbak Fatih ya? Fatih, Mbak Fatih almarhum meninggalkan satu putra dan satu putri. Iya. Yang putra umur berapa? Umur 5. 5 Yang tahun. putra umur 5, yang putri umur 2,5 tahun. 2,5 tahun. Yang putranya tadi? Iya, yang tadi. Ih, mirip banget sama Mirip babe. Mirip banget. Jadi dia tuh emang panutan papanya kan. Anak-anak tuh, jadi almarhum tuh kalau suka sesuatu, kan itu terus, misalnya makanan, apa, ya hobi gitu. Jadi anak-anak tuh tahu. Jadi kadang-kadang kalau keluar tuh pasti kita beliin ini ya buat papa. Sampai tuh yang terakhir kemarin, Tita itu kakaknya almarhum, bawa anak-anak ke pasar buah gitu. Terus yang kecil, yang 2,5 tahun, Nebula bilang, Tita ayo kita beliin itu papa jeruk santa, jeruk. Kita beliin papa itu ya. Gitu. Oh, emang papanya ya gimana? Papanya gimana kita kasih papanya? Kata Tita. Ya nanti kita kupasin, kita suapin ke papa. Terus abangnya nyambung. Ya udah nanti Nono punya ide. Kita gali lagi kubur papa, kita suapin, kita tutup lagi. Mau nangis nggak dengerin kayak. Abis itu papa soalnya suka ini jadi kita harus beli ini. Jadi tetap kekeh minta itu dibawa pulang. Nanti kita antar ke papa ke surga. Apa panutan banget ya bagi anak-anaknya ya? Iya. Berarti deket banget ya? Deket. Jadi almarhum itu memang kan kalau ngonten kita banyak di rumah ya dok ya. Jadi emang 2 tahun terakhir ini lebih banyak di rumah, main sama anak-anak, ngonten sesekali, paling ada kerjaan keluar gitu. Tapi lebih banyak emang di rumah. Tapi yang putra yang sulung itu mirip banget sama babe. Ketiplek rambutnya. Iya. Dan memang mereka berdua itu sisirnya beda. Jadi emang sisirnya tuh dari bawah ke atas, dan itu almarhum yang bisa. Bam, ini rambutnya harus disisir, kalau enggak nanti gimbal-gimbal. Jadi nanti kalau misalnya udah nyatu gitu, kalau nggak disisir, nanti papanya tuh satu-satu diginiin, telaten bang. Oke. Anak kan tahu tapi papanya. Kalau yang gede sih tahu, kayak paham. Tapi kalau yang kecil kadang-kadang kayak gini, Nebula mau mandi sama papa. Papanya kan masih di rumah sakit. Nah gitu, kayak dia nggak tahu gitu. Antara tahu dan nggak tahu. Iya, kalau abangnya tuh lebih tahu, tapi suka kadang-kadang ngigau gitu, kayak tiba-tiba malam kebangun, papanya bisa bangkit lagi nggak? Papanya bisa main lagi nggak sama Nono? Kayak nanti tahu kayak papa, Nono baru kemarin juga malam, Nono mau nyusul papa lah, katanya gitu. Nono mau nyusul papa. Janganlah, nanti mama gak ada temennya. Iya, soalnya kalau sama papa bisa main berantem-beranteman. Jadi emang sebelum tidur malam tuh pasti kita ngumpul berempat di kamar. Nanti main berantem-berantem, papanya tuh kayak pura-pura kalah. Nah sama aku kan gak bisa main-main gitu kan. Main monster-monsteran. Iya gitu. Main berantem-beranteman, kan dia suka Marvel gitu, main gitu-gitu tuh. Ini sama papa bisa main berantem-beranteman. Masih kehilangan banget ya. Aku turut berduka cita banget. Aduh, cepet banget kejadian. Aku kaget. Sebenarnya sejujurnya aku belum pernah kenal dengan Babe Cabita, belum pernah ketemu juga. Ya, tapi kebetulan lingkup
aku, teman-temanku kenal semuanya, sampai akhirnya mengenalkan dengan Mbak Fati. Iya. Pengen tanya dulu, sakitnya dari kapan sih sebenarnya? Sakitnya itu awalnya Juni, Dok, Juni 2023. Baru? Baru banget. Oh, bukan lama? Enggak, jadi emang sakitnya itu Juni 2003, sembuh, Heeh. drop lagi, sembuh gitu. Awalnya kayak gimana, Mbak? Jadi awalnya itu pulang kerja, terus kayak lemes, sesak nafas, bawa ke IGD deket rumah itu, rumah sakit, bawa ke IGD lalu terus dia cek, ternyata kata dokternya DBD awalnya. Karena trombositnya rendah, trennya kan trombosit. Tapi mereka nanya, ini HB-nya memang 8. Karena almarhum tidak pernah cek darah, karena jadi dia tuh selalu takut untuk cek darah karena susah Dok ngambil nadinya. Jadi udah tipis kayak ketutup daging dan nggak semua orang bisa untuk ngambil. Agak susah ngambilnya ya. Jadi tapi waktu itu kita pikir mungkin karena kamu gemuk, waktu itu kan gemuk. Habis itu kan dia juga mungkin karena kamu gemuk. Oh ya sudahlah. Jadi kita memang nggak pernah cek darah dan emang nggak pernah masuk rumah sakit karena sakit, paling ya demam-demam biasa kayak gitu. Lalu dicek lagi sama dokternya, ternyata DBD-nya negatif. Dokternya bingung. Terus mereka switch ke dokter hematologi di situ. Terus dicek darah tepi, ternyata hasilnya kayak ada sel ataupun imun yang harusnya tuh adanya di sumsum kayak gitu awalnya. Tapi adanya di darah itu. Iya ada, berarti dia menyebar dia kan. Terus habis itu dia cek lagi sumsum aspirasi, ambil sampel dari sumsum tulang belakang, dibawa hasilnya keluar, ternyata itulah anemia Juni itu. Lalu bagaimana? Kita bingung kan, kita baru dengar karena emang ini cukup jarang kita dengar sakit ini kan. Habis itu dokternya jelaskan ini adalah kelainan darah yang merusak sumsum tulang belakang gitu. Jadi harusnya sumsum tulang belakang itu untuk bisa memproduksi darah, tapi dia tidak berfungsi dengan baik gitu. Makanya memang almarhum itu transfusi, trombosit, HB, darah merah kayak gitu. Lalu dikasihlah obat memang untuk menekan biar si imunnya itu melemah, biar nggak merusak sumsumnya supaya bisa produksi lagi. Apa yang begitu dapat informasi itu kan pasti cukup kaget ya. Kaget. Ini kan itu salah satu kanker darah ya. Iya. Tahu ya itu kanker darah ya, anemia itu aplastik ya. Lalu tanggapan dari Babe sendiri dan Mbaknya bagaimana? Pada waktu itu cukup kaget, terus bingung karena yang kita tahu kan ternyata kanker darah itu banyak. Jadi kita kayak, ini apa ya gitu. Bahaya nggak ya? Kayak mana ya ini endingnya? Pengobatannya kayak mana? Terus kita cari tahu juga sama teman-teman dokter juga, terus cari tahu di internet juga. Dokternya bilang, ini maintenance aja, maksudnya kalaupun mau disembuhkan, kita harus stem cell, yang mana waktu itu kata dokternya itu, di sini sempat ada dulu di Semarang, tapi sekarang udah nggak ada, tuh. Akhirnya dia saat itu, dari awal sakit Dok, almarhum itu tidak pernah mengeluh kayak, "Kok aku ya?" Gitu tuh nggak pernah. Jadi dia yang menguatkan aku kayak, "Nggak apa-apa ya, ini sakitnya dari Allah. Sekarang tugas kita ikhtiar aja kita mau berobatnya kayak mana, kita mau nggak apa-apa, kan belum tentu sakit ini tuh akan parah," gitu. Jadi dia selalu nguatin aku kayak, "Udah kamu tenang aja, kita berobat, kita percaya dokter nanti bilang apa kita lakuin, sama kita berdoa." Dia yang tegar. Dia yang tegar. Dia yang kuat. Dia yang kasih tahu. Dia nggak pernah sedikit pun down. Bahkan kayak ketika dia lagi sakit, misalnya sakit kepala atau sakit lemas, karena kan kalau tren darahnya turun sesak gitu Dok. Kayak jalan dikit sesak nafas, terus keliengan. Itu udah nanti dia duduk, diam. Terus kayak dia misalnya istighfar dia berdiri lagi, "Kamu oke? Oke, nggak apa-apa. Ayo kita ke rumah sakit." Dia ngikutin perjalanan itu dengan sabar. Kuat. Tapi sebelum kejadian Juni 2023 itu memang Babe suka sakit-sakitan atau ada masalah kesehatan? Enggak.
Sehat-sehat saja dan baik-baik Sehat saja? aja. Paling kalau misalnya dia kan suka off-road, pulang off-road ya paling kayak demam gitu-gitu doang. Nggak pernah dirawat rumah sakit, nggak pernah opname gitu, alhamdulillah nggak pernah. Jadi kita emang nggak pernah tahu kalau tiba-tiba kayak, "Kok ini?" Gitu, kita tanya juga kan, "Ini kenapa? Apa genetik, apa apa?" Emang kayak Tanya dengan kita dokter, penyebabnya apa? iya kita tanya, "Dok, ini penyebabnya apa?" Dokter bilang, "Jurnal belum menentukan apa penyebab pastinya." Belum ada jurnal yang yang, mengeluarkan penyebab pasti dari kelainan darah ini. Kayak random aja, kayak mungkin ya memang dikasih Allah aja gitu. Oke, aku coba tanya ya. Ada sebelumnya di keluarga ada yang punya keturunan kanker darah juga? Enggak Nggak ada? enggak ada. Nggak ada. Eee, ya terlalu kecapeankah selama ini Babe kalau kerja? Iya, kita juga bilang, "Apa karena kecapean?" Tapi sehat-sehat aja gitu. Kalaupun kecapean, demam misalnya, minum obat demam, sehari 2 hari udah enakan lagi gitu. Jadi emang kayak nggak pernah ke-tracking juga karena itu tadi, dia nggak pernah cek darah, kita nggak pernah medical check up, mungkin itu juga kesalahan. Maksudnya, ya sekarang jadi melek gitu untuk rutin, mungkin setahun sekali untuk medical check up, biar kita tahu kan apa yang salah. Jadi waktu pas dokter tanya, "HB-nya memang biasa seperti ini?" "Enggak." Dan kalau HB8 kan harusnya kita pucet, Mhm. pusing. Dia nggak Enggak biasa-biasa aja enggak. gitu? Ya kayak hari-harinya dia maksudnya kan dia lincah apa kan, Terus ada beberapa begitu kan Babe meninggal ya, ada beberapa berita yang lewat di saya katanya Babe minum obat sakit kepala. itulah aku Itu yang sempet lihat nyebabin juga. anemia aplastiknya. Aku sempet lihat juga itu, aku kayak ya kesel juga, maksudnya aku nggak pernah sama sekali menyebutkan satu brand, nama gitu, aku nggak pernah nyebutin. Bahkan kita sakit ini pun memang memang kita, merahasiakan, maksudnya Babe tuh pengen orang tuh nggak tahu dia sakit apa, orang tuh taunya dia happy-happy aja seperti yang kita lihat di Instagram. Jadi aku memang kesel juga kayak, kenapa ada penyebutan ini gitu, ada keluar statement ini, padahal aku sama sekali tidak Itu pernah. bukan dari, Babe Enggak atau dari Mbak Fatis? enggak pernah, Tapi kita nggak memang ada pernah. makan obat terus-menerus sakit kepala jangka Enggak panjang? enggak. Jadi berita Justru itu dari mana? justru almarhum itu tidak pernah maksudnya dia sakitnya bukan ke kepala, enggak sakit kepala. Jadi ketika dia itu ya lemes aja, kayak Ah, sesak, karena emang kekurangan darah kan. Aku makanya kesel juga, kayak, kok kok bisa mengeluarkan statement itu dan seperti kayak, memanfaatkan, aku nggak tahulah, black ada lagi campaign iya, aku nggak ngerti, black campaign. aku makanya kayak mau jelasin juga aku nggak punya wadahnya, maksudnya kayak, "Enggak kok," gitu. Aku juga jadinya kayak, "Enggak kok," gitu, yang tahu almarhum sakit apa kan kita, keluarganya, dan kita emang nggak pernah jelasin ya minum obat tertentu itu, Sampai dan nggak sampai sakit mereknya kepala. di-spill ya, di X ya, di Twitter Iya ya. Aku boleh sebut merek nggak sih? Paramex ya? iya iya, aku Paramex ya, lihat juga sampai sih, ditulis di situ ada efek samping iya, indikasi, anemia anemia aplastik, aplastik iya ya katanya ya. Sebenarnya dalam suatu obat ya suatu hal yang wajar banget ya kalau misalnya kita menuliskan efek samping yang banyak iya ya, tapi bukan artinya kalau makan obat itu pasti efek samping ya. iya Ini iya edukasi iya untuk kalian semua. Kita sudah di 2024, mari kita melek ya. Artinya semua obat tuh pasti punya efek samping. Semua obat pasti punya efek samping. Tapi bukan artinya ketika kita makan obat itu pasti kita dapat efek sampingnya. Ada efek samping itu 1/1000. Ada yang efek samping itu 1/1 juta. Ada yang efek sampingnya itu 1/5 juta. Artinya dalam 5 juta itu mungkin ada satu. Itu pun juga mungkin ada iya satu. Ya kalau itu yang nyebabin anemia aplastik, semua orang yang makan iya obat sih. sakit kepala anemia aplastik Pasti semua. iya, enggak sih, dan aku boleh jujur ya Dok ya, kita memang nggak konsumsi juga, maksudnya memang kita nggak tahu kenapa ada orang mengeluarkan statement itu gitu. Dan Oke. sampai spill mereknya itu kan kita juga Sampai nggak spill. enak juga kan, enggak kok, enggak. Orang jangan salah paham, jadi emang sakit yang dikasih almarhum ini tuh kita nggak tahu sebabnya. Dokter juga bilang jurnalnya belum ada yang pasti kenapa seseorang dikenakan anemia plastik itu, karena emang kelainan darah yang cukup langka, Dok. Ya, aku setuju sih. Jadi anemia, kanker itu memang tidak diketahui Iya penyebabnya. Lebih ke ada yang keturunan, ada multifaktorial lah. iya
Tapi yang mencetuskan, lebih cepat itu adalah kelelahan terlalu berat sih sebenarnya. Aktivitas Babe kayak gimana sih kalau aku boleh tahu sebelumnya? Kalau aktivitas 2 tahun terakhir ini kan lebih banyak ngonten di rumah sebenarnya, cuman memang dulu banget kan masih suka syuting film, Mhm. masih suka, ada yang ngambil sitkom misalnya kayak gitu-gitu, itu tuh kan memang pasti kita sampai malam kan, Dok. Mereka itu pasti syutingnya kayak dari pagi ketemu pagi kadang, atau misalnya dari ya pasti begadang-begadang. Dan almarhum itu kalau stand up, kalau dia mau stand up, dia pasti begadang dulu malamnya, kayak nggak tidur gitu. Karena dia betul-betul mempersiapkan materinya, dia nulis, dia itu sih. Ya apa mungkin juga kecapean itu nggak Nggak tahulah ya. iya, nggak Tapi tahu. sudah terjadi pada waktu sakit juga keluarga menerima ya? Terutama dia sendiri juga menerima ya? Dia nerima, aku yang awalnya nggak nerima. Pasti aku nggak nerima Kamu yang kayak, nggak terima? "Kok kok suamiku?" gitu. Tapi dia selalu bilang kayak, nggak boleh kayak gitu. Kita udah dikasih, cobaan kalau kita nggak nerima nanti nggak dapet pahalanya, kita nggak dapat jalan keluarnya." Jadi, Biasanya yang mmm, sakit ya yang dok dok rapuh ya? jadi kita kan treatment-nya tuh ada November itu kita di KL kan, Dok, ya. Sampai kemarin terakhir pulang itu kan. Itu tuh kayak roller coaster. Itu tuh dokternya tuh kayak sehat, drop, sehat, drop, sehat, drop. Jadi kayak naik, dihempaskan lagi aku, naik, dihempaskan lagi aku. Jadi aku roller coaster kali di situ dan nggak tahu SOP di sana. Kalau kita di sini ketika ada kabar buruk, dokternya manggil ya ke depan keluar. Di sana tuh aku pikir dokternya mau jelasin masalah stem cell, kan emang ending-nya stem cell dan itu emang sebenarnya kakaknya udah diambil. Udah di stem cell collection tinggal masukin ke almarhum. Oh sudah mau Sudah stem cell, sudah sudah diambil dari kakaknya, sudah sudah mau sudah ditransplant? sudah. Dokternya bilang, "Kita jangan lama-lama ya." Jadi sempet sehat, Dok, sempet sudah cek darah tanpa terapi yang kayak terapi yang hebat gitu, itu sebenarnya tuh udah apa ya, remisi lah gitu, Mhm mhm. udah baik lagi, udah sempurna lagi sumsumnya. Dokternya bilang, "Kita jangan lama-lama, karena nanti takutnya dia akan merusak lagi, terus jadi, bisa balik lagi tuh nanti," katanya. Ya udah, jadi Januari kan sempat umroh karena pengen banget almarhum umroh. Sempet umroh? Sempat umroh Januari, kita umroh. Kita umroh Januari, pulang umroh, dia istirahat dulu di Indonesia, aku nemenin kakaknya untuk stem cell collection. Dan sempet dimasukin? Belum, waktu pas mau jadwalnya Februari akhir, ternyata di Februari awal drop lagi. Trombositnya 47.000 lagi, HB-nya di 7, kita telekonsul sama dokter di KL, harus transfusi dulu. Harus Oh, transfusi dulu sebelum kamu balik lagi ke sini. Karena takutnya guncangan di pesawat apa. Transfusi kita dari jadwalnya harusnya tanggal 20, kita lebih cepat ke KL-nya. Balik lagi ke sana ternyata udah menyebar lagi, sudah rusak lagi, dan kita belum bisa stem cell, dokternya bilang. Kita harus terapi lagi. Terapi lagi ternyata nggak respon, ditambah ada pendarahan di kepala. Jadi ternyata kalau trombosit kita itu rendah, menyebabkan pendarahan-pendarahan di organ ya? Heeh. pembuluh darah itu mudah pecah. Saat itu almarhum pecahnya pembuluh darah di kepala. Jadi kayak satu layer gitu, itu yang menyebabkan dia saat itu pusing, akhirnya kita operasi. Itu Oh sempet operasi? sempat operasi Yang di kepala. kepala ya? Di kepala. Oh makanya yang kamu share video ada Dia foto yang, kepalanya kayak diperban dibotakin iya kayak gitu, iya. pokoknya itu karena dioperasi Ya di kalau kalau kepala. botak itu kan pulang umroh udah botak. Nah terus waktu pas itu jadi di kayak Sempet black buka hole kepala ya? iya, di sini doang, Dok, di sini, sama di sini untuk mengambil cairan darahnya. Karena waktu itu sebelum operasi, jadi waktu itu kan sebenarnya nggak perlu dioperasi, dokter neuronya bilang, asal trombositnya akan memperbaiki sendiri, nanti dia menyerap. Tapi kan dia kejar-kejaran, trombositnya terus turun, selalu di bawah 50.000. Jadi neken, sakit kepalanya. Akhirnya di MRI, di CT scan, udah makin banyak tuh pendarahannya, dan dia agak hilang kesadaran, harus operasi saat itu juga. Oke.
Fatih, ini kan bertubi-tubi ya. Dari Juni roller coaster bertubi-tubi, bahkan kalau didengar dari ceritanya kan makin lama makin Merinding aku. makin kompleks, makin serem banget kayak gitu dan cepet banget. Babe dan Mbak Fatih sendiri kayak gimana sih ngelihatnya kemarin? Perasaan dan apa yang dirasakan langsung? Lemes, aku kayak tapi aku nggak berani untuk marah dengan keadaan. Kayak dia bilang kayak sama aku, kita ya itu dia selalu ingat aku, kita jangan marah sama keadaan. Ini tuh udah dikasih cobaannya. Kita pasti bisa kok melewatinya. Dan saat dokter bilang ini kita nggak bisa stem cell karena kan pengobatan akhirnya stem cell dan kami pikir kami akan sembuh dari stem cell itu. Kita akan 4 bulan di Malaysia karena kalau stem cell kita nggak boleh keluar dari Malaysia itu 4 bulan karena harus pemantauan. Nanti Juni kita pulang, kita udah banyak Sudah ada planning lah. ancang-ancang ya? Ada ancang-ancang kita mau pindah rumah karena dia pikir, nanti dia akan lebih banyak di rumah, dia udah mau mengurangi aktivitasnya karena capek takutnya kan Dok, karena takut nanti berulah lagi. Udah ada ancang-ancang kayak nanti anak-anak mau kemana, kita akan kemana. Banyaklah mimpi-mimpi kita, planning-planning kita yang itu manusia bisa berencana Allah. Tiba-tiba tidak bisa stem cell, tiba-tiba harus operasi kepala, pendarahan, tiba-tiba, matanya juga kabur akibat operasi kepala. Matanya Jadi juga kabur semua. seminggu setelah jadi sempat ventilator 2 hari. Itu keluarga udah ngomong sama aku kayak, "Mana ya nanti kita bawanya kayak mana coba kita cari tahu. Mau dibawa ke Medan atau ke Jawa?" Udah kayak gitu-gitu, Dok. Udah yang keluarga tuh udah, "Ah, mau dibawa kemana nanti, kalau terjadi yang kita nggak inginkan?" Karena emang 2 hari itu koma. 2 hari itu koma pakai ventilator. Aku sampai kayak, mmm nggak berani berdoa kayak, "Ya Allah kasihlah mukjizat." Aku nggak berani berdoa kasih yang terbaik, aku takutnya yang terbaik menurut Allah kan aku nggak kepengen itu. Terus sampai situ sampai akhirnya di hari ketiga sadar, Itu kapan itu? Pas Maret, Maret ya? kami masih di Deket-deket, sana. kan kalau aku nggak salah ini H-1 sebelum lebaran ya? Ya waktu itu Tanggal 9 tanggal ya? 9, ini mau tuh Maret. Jadi kan Mau ke kami dari Maret ya? Februari udah datang, sebulan di sana, terapi lagi, tiba-tiba nggak bisa Stem cell, nggak bisa di stem cell, dioperasi pendarahan, kepala, operasi kepala, habis operasi kepala itu sempet koma 2 koma 2 hari. hari, terus habis itu udah lepas ventilator pelan-pelan, tapi kayak ada confuse, kayak tiba-tiba bingung. Setelah itu dia lupa sakitnya apa, Oh dia separah lupa apa. sakitnya apa? Iya, aku membiarkan itu untuk dia nggak tahu, aku cuman kasih tahu, "Kamu, ini kita habis operasi kepala, kamu harus diterapi untuk transfusi." Jadi kadang-kadang transfusi trombosit, transfusi darah. Udah aku cuman kasih tahu kayak gitu. Dan anak-anak ada di sana? Anak-anak kadang-kadang anak-anak selalu ikut tapi di apartemen di belakang rumah sakit. Cuman sore aku kadang-kadang suka kan aku kadang masak juga, dia selera makan masakan rumah. Jadi aku masak di apartemen, aku bawa ke sana juga, anak-anak tuh selalu ikut. Sore-sore biasanya habis anak-anak mandi, anak-anak tuh jumpain papanya, Kumpul semua. kumpul Tapi itu di KL, di berarti KL. sempat pulang dulu dong ke, Indonesia Dari lagi? Februari kita udah nggak pulang. Pulangnya waktu itu kan November, Desember, Januari pulang umroh, Heeh. istirahat sekitar 3 minggu di rumah, itu dia masih ada beberapa ngambil kerjaan yang ringan-ringan, masih masih tanggung jawabnya tuh gede banget sih. Tanggung jawab misalnya kayak kita kan ada tim juga itu kan. Terus abis itu ada usaha juga kan jadi ikut grand opening beberapa kali, terus tiba-tiba drop lagi kita langsung bawa ke KL. Oh, meninggalnya di KL? Enggak, meninggalnya di sini. Oke, berarti sempat pulang Sempat kan? pulang, benar ya. Kenapa pulang? Kondisinya sudah lebih baik atau bagaimana? Kenapa pulang? Terminal stage. Terminal stage. Dokter di situ bilang Iya. seperti itu? Sudah nggak bisa lagi? Nggak bisa. Mereka bilang refraktur. Mereka bilang nggak respon.
respon dengan apa yang mereka kasih. Aku nggak nyerah sampai situ. Aku cari tahu dokter di Mount Elizabeth. Aku nyebutinnya di Singapura. Aku telekonsul. Aku pikir dari Malaysia ke Singapura deket. Mungkin dia bisa dibawa. Ngomong sama dokternya, begini, begini, begini. Dokternya bilang kita bisa kasih satu treatment, injeksi dan oral. Tapi ternyata dikasih di KL, dok. Sudah dikasih juga di KL. Nggak respon. Nggak respon. Aku sampai cari tahu di India itu mereka bisa stem cell juga kan. Karena aku masih berharap kita bisa stem cell. Karena itu yang bisa menyembuhkan. Sel induk dari kakak yang sehat bisa menyembuhkan sel sumsum tulangnya yang nggak sehat. Yang nggak produksi. Jadi kayak aku bilang, aku cari tahu di India. Aku telekonsul, aku jelasin segala macam. Dokternya juga bilang kita bisa kasih terapi satu obat yang cukup keras. Ini bisa menekan. Setidaknya kalau menekan, kita bisa stem cell. Ternyata aku tanya nama jenis obatnya. Aku lihat di resume, ternyata udah dikasih juga di treatment yang kedua. Sampai akhirnya dokternya bilang, Mak, itu Pria kan namanya Pria Prayoga. Jadi dokter di sana selalu bilang Pria, kamu nak pulang aja ke Indonesia. Jumpa anak, jumpa keluarga. Almarhum yang dalam posisi setelah operasi tidak tahu apa-apa, sakitnya separah apa. Oh, udah bisa ya dok pulang. Bolehlah kalau pulang dengan polosnya. Di situ aku udah nangis. Nyerah nih mereka. Nyerah mereka berarti. Aku sampai bilang, bisa nggak diterapi lagi? Atau apa obatnya? Aku akan cari obatnya. Pulang aja. Supportive care. Apa yang kurang ditambah. Darahnya kurang ditambah. Balik aja ya Bu ke Indonesia. Dan akhirnya balik. Akhirnya balik karena mereka di sana nggak bisa buat apa-apa. Aku pikir kemarin, ya sudah kalau medisnya mentok, kita siapa tahu punya cara lain. Di Indonesia kan kita tradisional apa-apa. Aku pikir seperti itu kan dok. Masih tetap mau berusaha ya? Masih dok, harus. Aku pikir kayak anakku masih kecil, 2 tahun setengah. Bakal nggak ya sama ayahnya? Bakal inget kayak kalau ayahnya itu baik banget loh gitu, kayak Nebula gitu. Kayak aku mikir ya, Nebula tuh bakal inget ayahnya nggak ya? Kayaknya memori anak-anak itu kan TK masih, Mbak Bambino mungkin masih inget ya kalau dia udah gede. Tapi kalau Nebula tuh kayak inget nggak ya dia ayahnya? Inget nggak ya kalau ayahnya selalu denger dia Nebula? Nebula cantik, mau kemana nak? Terus Nebulanya suka nggak mau dicium sama papanya, gengsi. Terus tiap malam kita selalu tidur. Jadi setiap aku pergi berobat ke KL, kadang-kadang kita kan pulang balik. Aku selalu lihat kamar tuh kayak, ya Allah, semoga kami bisa pulang lagi. Kumpul lagi di Tidur kamar lagi ini. di kamar gitu loh dok. Kayak aku bawa dia pulang. Siapa tahu dengan ketemu temen-temen deketnya dia bisa imunnya naik. Aku mau bawa dia, aku cari tahu kayak ada obat tradisional gitu loh dok. Karena di Malaysia aku nggak tahu apa-apa. Di sana aku cuma taunya medis. Aku bisa bawa dia misalnya ke ustadz siapa buat dia semangat kayak gitu. Aku tuh kayak gitu. Tapi waktu kami pulang, baru sejam di rumah, tensinya drop. Aku cek tensinya 61/38 dok. Aku cek ke diriku, aku cek ke kakakku, aman. Bukan error berarti. Aku langsung bawa pada waktu itu. Di sana ternyata memang drop. Harus pakai suntik. Itu di ICU sempat 2 hari, 3 hari. Aku dokter, kenapa aku bawa ke situ? Karena aku udah cari tahu dari Malaysia kayak aku harus bawa kemana kalau nanti di Indonesia. Nggak ada apa-apa. Iya, jadi aku di sana ada profesor hematologi katanya bagus. Jadi makanya aku memang mau konsul sama beliau gitu. Tapi beliau ngomong, Bu, nanti kalau ada apa-apa, alat-alat kita canggih di sini. Nggak usah ya Bu, nggak usah apa-apa.
Ini tuh udah seperti awal waktu ibu ngobatin, 70-30%, bapak dapat 30%, nggak berhasil. Pada saat itu pun dokter di sana, di luar, di Malaysia itu bilang kalau kita tetap paksa stem cell, kita bisa kehilangan dia lebih cepat, karena cuma 20%. Jadi itu kayak, ya apa ya, Semangat mau berjuangnya tinggi, tapi iya semua orang kayak matahin iya semua. betul, kayak terus kayak aku pikir, ya udah kalau kalau medisnya mentok, kalau nggak ada yang bisa dilakuin ya aku berharapnya sama Allah. Itu sempat dia di tengah-tengah itu, dia minta mau umroh, tapi nggak ada dokter yang mau nanda tanganin penerbangan. Maksudnya dokter di Malaysia juga nggak bisa. Nggak bisa dia perjalanan jauh di pesawat 9 jam. Aku konsultasi tanya sama ustadz, boleh nggak ya? Jangan, jangan dibawa. Aku juga nggak kebayang kemarin kalau dibawa kemarin kayak mana. Bisa-bisa di pesawat, misalnya ya ya butuh trombosit atau apa, ibadahnya jadinya belum sempurna, belum sempat. Aku bilang kayak, "Bang, Januari kemarin kita udah umroh, kalau sekarang kita paksain, kalau ada dokter yang mau kasih tanda tangan izin kita terbang, kita pergi, tapi kalau enggak jangan ya Bang." Iya. Jadi di akhir-akhir hayatnya itu dia nggak terlalu tahu sakitnya seperti apa, memang aku biarkan untuk menjadi imun tubuhnya. Jadi tuh kemarin seminggu di Mayapada itu udah jalan, walaupun matanya kabur kayak mata minus katanya. Kayak kabur kayak mungkin mata minus 6 gitu-gitu yang kabur. Jadi lihat orang tahu bajunya apa, tapi kabur gitu Dok, kayak terus kayak tiba-tiba nanti kayak, "Ini sekarang perawatannya apa lagi? Tadi ngapain aja ya kita?" Nanti teman-temannya datang ketawa-ketawa lagi, ketawa-ketawa gitu kayak dia emang dari awal sakit, setiap ditanya, "B, aman kan B?" sama teman-temannya, "Aman kok, aman, Tegar banget orangnya. aman." Iya, nggak ngeluh dia. Boleh nggak saya cerita, walaupun ini pasti nggak enak banget ya, momen akhirnya bagaimana? Momen akhirnya pada saat itu kan hari Selasa, Dok, hari Selasa subuh. Hari Senin itu sakit perut hebat banget, sampai almarhum itu kalau sakit kepala atau sakit apa, dia paling kayak cuman, "Mintalah sama dokternya painkiller, ini sakit nih." Habis itu dia diem, istighfar. Hari Senin itu, dia sampai kayak anak kecil yang rengek gitu sama dokternya, "Dok, saya nggak bohong, perut saya sakit kali kayak ditusuk-tusuk. Saya dibius aja ya Dok ya, sakit saya. Saya nggak." Terus dikasih painkiller, dikasih obat oral, sama nggak mempan. Ini kayak ditusuk-tusuk. Terus muntah, setiap masuk makanan muntah, mungkin udah nggak nerima ya Dok, itu kan udah mau masuk makanan muntah, gusinya udah bengkak. Dokter waktu itu juga bilang, gusi bengkak itu aku lupa nama medisnya apa, tapi memang kayak gini Bu, menandakan bahwasannya kayaknya dia udah nyebar, kayak kayak imun udah nggak berfungsi. Jadi waktu pas di Mayapada pun trombositnya masuk nih. Waktu itu trombosit itu agak susah nyarinya. Trombosit masuk 2 kantong. Apereasis yang bagus, maksudnya yang lebih signifikan naiknya. 10.000 waktu itu Dok, trombositnya. 10.000. Tapi waktu kawannya datang, dia masih bisa ketawa-ketawa. "Dari mana kalian?" "Nggak lemes, nggak pusing." "Kamu pusing?" "Enggak." "Kamu lemes?" "Siapa yang datang?" "Dari mana?" "Iya, aman Be, aman Boy, aman ini. Nanti pulang, nanti Sempat mau memberikan, lebaran di rumah." sempat kasih pesan terakhir dengan istri dan anak-anak? Ada. Tapi sebelum operasi, jadi gini Dok, waktu pas dokternya bilang kami balik yang Februari itu, dokternya kan udah bilang ini kayaknya sulit karena dia balik lagi. Itu sebelum operasi dia ada ngomong sama aku kayak, "Kamu udah dengar sendiri dokternya bilang ini sulit. Kamu jangan nyerah," aku bilang. "Enggak Bang, nggak nyerah, kita tetap ikhtiar. Dokter hanya perantara tapi tetap Allah yang kasih sembuh, Allah yang kasih sakit. Kamu mau kemana?" Aku kan sama almarhum memang orang Medan. Kita kan ngerantau ke Jakarta. Keluarga di Medan semua.
Kamu mau kemana? Abang rasa kalau kamu pulang ke Medan juga nggak apa. Eee, kamu dari awal itu memang aku diikut sertakan untuk waktu awal tes food dadar, beberapa bisnis yang lain itu tuh aku diikut sertakan setahun setengah terakhir ini. Kalau dulu aku tuh emang nggak pernah tahu kerjaannya. Maksudnya abang tuh nyelesain sendiri lah gitu. Sekarang itu tuh beberapa tahun terakhir ini kayak aku tuh ikut dia kerja, aku ikut nemenin dia keluar kota, bisnisnya seperti apa, terus laporan tiap bulannya tuh aku diajarin sama dia. Diajarin, kayak dia aku nggak tahu apakah dia feeling atau dia tahu, tapi dia bilang, "Hari itu sebelum operasi, kamu mau kemana? Kamu kalau ke Medan juga nggak apa-apa, kita ada bisnis itu," maksudnya gitu kan. Eee, "Kamu yang penting itu anak-anak disekolahin sekolah agama yang nggak perlu mahal, nggak perlu yang mahal yang kayak mana-mana. Yang penting dia bisa karena itu nanti yang bakal bantu kita ngedoain kita." Terus kayak, eee, itu aku udah nangis aja, aku udah nangis, terus dia bilang, "Kamu harus kuat, kamu harus kuat. Sekarang tugas Abang, mempersiapkan kalaupun nanti dipanggil dengan ibadah. Kalau kamu harus kuat. Abang yakin pasti ada rezekinya di dunia buat kamu sama anak-anak. Pasti udah dititipin, tapi kamu harus kuat. Kamu harus istiqomah ya, kamu tetap istiqomah. Walaupun nggak ada abang, kamu harus istiqomah." Terus kita nangis itu di situ. Malamnya dia sakit kepala, muntah-muntah, besoknya dia operasi. Harus operasi saat itu juga. Kayaknya dia kepikiran dengan ini dokternya emang udah ngomong. Dokternya udah ngomong, Dok. Dokternya udah ngomong hari itu sebelum kami ngobrol 3 minggu atau paling lama kamu. Dia tahu ya? Iya, Dia denger ya? dia tahu. Dia titip pesan tuh anak-anak? Iya, dia titip pesan ke anak-anak, eee, anak-anak sekolah, ya itu di sekolah agama, "Abang yakin kamu pasti mampu." Karena memang anak-anak tuh kalau apa-apa tuh aku tuh lebih ke sehari-hari, tapi kalau misalnya kayak Bambino yang misalnya ya namanya anak-anak ada tingkah-tingkahnya itu, pasti nanti abang tuh langsung bawa ke kamar, nanti nasehatin. Misalnya Bambino lagi tantrum terus mukul aku, abang tuh langsung kayak, "Bam, pernah nggak Bambino lihat papa pukul mama? Enggak. Bentak mama pernah? Atau teriak sama ngomongnya lebih keras suaranya sama mama pernah nggak? Enggak. Jadi kenapa Bambino gitu?" Itu terus ngomong, karena anakku yang nomor satu itu, dia lebih paham kalau kita ajak ngobrol. Jadi kayak, "Bang Mino tahu nggak kalau gini?" "Iya, Pak, iya," kayak gitu. Jadi anak-anak itu sama papanya tuh deket deket. Dia nggak cuman pencari nafkah, tapi emang dia ngebantuin aku ngurus anak-anak, mandiin, kalau kita lagi nggak ada Mbak, misalnya gitu. Sosok ayah yang baik, sosok suami yang baik. Alhamdulillah alhamdulillah. Orang nggak banyak tahu sosoknya apa, karena emang mungkin di Instagram, ya kayak Lucu aja iya orang lucu aja kayak taunya. yang, wah wah gitu, yang kayak dia itu, tapi di balik itu dia sosok ayah, suami yang hangat, perhatian dan tanggung jawabnya besar. Bahkan di saat sakit, dia tetap mikirin anak-anak anak-anak pegawai ya, itu tetap harus kita gaji. Iya. Walaupun waktu itu anak-anak tuh udah bilang, "Bang, nggak apa-apa, kita pulang dulu ke kampung. Kan maksudnya belum ada kegiatan, belum ada kerjaan. Abang fokus aja dulu." Mereka bilang gitu, "Abang fokus dulu kerja, sakit abang Sakitnya. sampai sembuh, nanti comeback kami panggil lagi kami balik lagi," Tapi gitu. dia tetap mikirin gaji Iya, anak-anak nggak timnya apa-apa, dia. aku coba berusaha nanti pokoknya kalau ada aku bisa ambil iklan atau apa di sana, aku tetap bisalah gitu. Jadi kan waktu pas bulan Februari itu ada iklan, cuman story sih, itu diambil sama dia di tengah-tengah itu. "Nambah nggak infusnya?" Jadi waktu itu kan dia infusnya ada di sini sama di sini, karena pembuluh vena besar harus masukin transfusi dan segala macam. "Enggak." "Oh ya udah minta dulu ya sama dokternya dilepas dulu bentar." Dan dia ada tuh di tengah-tengah itu dia ngambil iklan. Tetap pengen kerja ya. Dia luar biasa. Mbak Fatih, ini kan sakit sedemikian lama, berobat sedemikian lama. Kita sama-sama tahu lah ya, pasti biayanya besar Iya, sekali ya.
besar sekali kah? Besar Besar sekali. besar. Bagaimana keadaan ekonomi? Apalagi kan tentu nggak bisa kerja juga. Iya, jadi, kemarin itu sih memang kalau kesehatan udah ya Dok, itu tuh kita udah jadi 2 tahun terakhir tuh emang almarhum udah prepare, nggak tahu tuh waktu itu dia memang kita ikut, asuransi syariah, tapi waktu pas kan di sana kita ada sewa apartemen untuk anak-anak, terus ternyata kalau visa medis cuman 1 pendamping, 1 pasien, anak-anak, Oh, Mbak ada asuransi ya yang iya cover juga ya? Tapi iya. ada biaya-biaya lainnya ya? Ada. Oke. Jadi ada yang memang nggak di-cover, ya itulah Dok, dari tabungan kan, kayak apartemen, terus pesawat. Jadi anak-anak tuh sebulan sekali pasti pulang dulu tuh ke Medan, karena dari KL lebih dekat ke Medan, pulang 2 hari 3 hari untuk perpanjang visanya. Kayak gitu-gitu ya alhamdulillah sih dari edar beredar. Hanya memang dari usahanya itu. Nggak Jadi bisa. usahanya itu. Kemarin dia sampai di tengah sakitnya tuh bilang gini, "Allah tuh baik kali ya, di saat Abang lagi sakit." Kalau almarhum itu kan penyedia jasa stand up, diundang atau ngonten atau apa. Ketika nggak kerja kan nggak ada pemasukan sebenarnya kan, Dok. Tapi kemarin itu memang dia, buka usaha dadar itu kan dari Juni, waktu sakit. Bahkan saat grand opening itu masih di rumah sakit. Oh, pas banget ya, Iya, sebelum sakit itu sebelum sakit kita sempat iya, buka buat usaha ya? usaha usaha Dan itu. itu yang ngebantu ya? Itu yang ngebantu kami selama sakit, tetap ada pemasukan, tetap bisa sewa apartemen selama di sana, terus juga bisa, ya untuk kehidupan sehari-hari waktu kami di sana. Itu Oke, ada dari situ. ada dari sana. Ada bantuan dari orang lain juga? Ada dari temen jadi waktu itu saat lagi parah-parahnya tuh ada juga dari teman dekat almarhum ya teman-teman stand up Medan gitulah dari ya teman-teman dekatnya itu. Kayak selalu nanya, ngebantu juga kayak ini, mmm walaupun mungkin rumah sakitnya udah di-cover, tapi untuk kebutuhan Fatih atau apapun Bantu teman-temannya ya? baik-baik. Iya, aku ngelihat pada waktu Babe eee, meninggal tuh kan semua posting semua ya, Iya. dan aku ngelihat semua menunjukkan kebaikan Babe Cabita semua. Orangnya baik hati banget ya? Kalau jadi anaknya itu tuh berteman sama siapa aja emang, maksudnya, eee, gak ada musuh alhamdulillahnya. Jadi sama siapa aja tuh pasti ya kalau masih ada ketemu dokter pasti udah kayak deket aja padahal baru pertama kali ketemu kayak gitu. Pasti yang bercanda emang emang anaknya tuh tulus, jadi kayak temen-temennya misalnya, "Beh, ke podcast lah tapi ini, ayo, Beh tolong ini bantu, Banyak temennya. ayo ayo." Sebisa mungkin kalau dia bisa bantu, dia bantu, pasti dia bantu. Nggak mandang siapa siapa, pasti dia bantu. Jadi temen-temennya mungkin aku juga kayak itu yang menghibur kayak dalam hati kayak, "Mbak Mino, Nebula suatu saat kalau mungkin kalian nggak banyak ingat memori tentang papa, kalian bisa lihat kok nanti kalau udah gede dan jejak digital bahwasannya kalian punya ayah yang." Aduh, aku sedih sumpah. Kalian punya ayah yang hebat loh. Kalian punya ayah yang baik. Kalian punya ayah yang dermawan yang aku nggak tahu tuh Dok yang ternyata almarhum ada beli ini, beli terus beli baju jualan Iya, orang itu aku nggak tahu sih. kamu nggak tahu? Nggak tahu Dia ada kasih ke anak nggak yatim tahu. Tapi kalau piatu. yang misalnya DKM Masjid itu memang aku yang bantuin untuk mesen makanannya. Jadi setiap hari Jumat itu kan setiap orang pulang sholat Jumat atau, habis subuh itu dia ada itu ngasih. Itu tuh aku tahu karena aku yang ngurusin, pesennya ke siapa apa segala macam. Baik dengan teman-temannya juga kamu nggak tahu. Kan ada yang kayak ada share chat kayak gitu, "Aku punya ini nih, untuk kamu aja," Oh gitu. iya itu tahu, tapi nggak tahu chat-nya detail kayak mana, yang ikan koi. Iya, Iya, cuman dia bilang, "Itu ikannya kayak udah kebanyakan di kolam itu." Jadi kalau kebanyakan ikan koinya almarhum tuh gede-gede, kalau terlalu banyak di kolam yang kecil tuh gesek-gesek kan malah jadi luka juga. heeh. Terus kayak, "Abang kasih sama Bintang," gitu kan. Tapi Fatih nggak pernah tahu kayak, misalnya bantu temennya apa, enggak. Karena emang Nggak dia tahu punya sebaik itu suami kamu. iya, taunya tuh kayak, ya udah ini tadi si ini, ya kalau ada ya kasih gitu, kalau nggak ada ya bilang.
Udahlah nggak apa-apa, Oke. Dan ternyata beliau dijemput 1 hari sebelum sebelum. Ramadan sebelum, Lebaran. Itu Dok, kita tuh kayak udah, ya udah kalau kamu belum bisa pulang karena aku mau bawa pulang dia pun aku takut. Karena ini berhubungan dengan darah. Kalau tadi misalnya masa kayak misalnya kayak nauzubillah tumor apa-apa kan itu kayak kepantau ya. Kalau darah tuh kan liquid dari ujung sini tuh kita nggak pernah tahu. Kalau kita pulang tiba-tiba darahnya drop kan nggak tahu. Tapi kalau di rumah sakit kan 2 hari sekali mereka cek. Oh kurang transfusi, kurang. Jadi aku nggak berani bawa dia juga untuk pulang saat itu. Mhm. Walaupun kondisinya pada saat itu sebelum dia sakit ke perut itu, eee dia masih bisa jalan-jalan tuh, sebelum-sebelumnya ya. Tapi pas sakit perut itu dia udah nggak sakit perut seharian, terus akhirnya dikasih obat yang dosis tinggi sama dokter, tidur. Tidur, masih kebangun jam 9, Abang belum sholat Isya dulu. Sholat dengan jadi di tengah-tengah sakitnya dia selalu, "Kamu jangan ke mana-mana, Abang nggak tahu kiblatnya," kan matanya kabur. "Ambilin wudunya." Ya aku ambilin wudunya. Zikirnya kayak apa? Karena lupa. "Kiblatnya ke sana ya Bang, sholat. Nanti kasih tahu ya, tahiyat awal, tahiyat akhir." Karena tiba-tiba kadang-kadang dia suka skip gitu, blank. Nge-blank. Jadi ada pernah sholat Isya 4 rakaat, 2 tiba-tiba nyender, belum belum, masih 2 Oh, rakaat, oh iya kan iya. HB terlalu rendah. Iya, jadi kayak lupa juga itu kan. Habis itu sholat Isya malam itu, jadi sebelum berpulang, jadi waktu pas memang lagi sakit-sakit itu, setiap malam itu sholatnya tuh aku biasain, "Bang, sholatnya sholat Isya, ba'diyah Isya sama sholat tobat ya." Jadi setiap malam tuh sebelum tidur emang sholat tobat. Iya, sholat, tidur, jam 2 kebangun. Biasanya aku di bed yang sama tidur bareng dia. Tapi malam itu karena dia sakit perut, "Bang, Fatih di sofa ya," sama kakaknya juga. "Kamu kalau ada apa-apa panggil, jangan berdiri-berdiri sendiri karena takut pusing, jatuh," gitu. Iya, jam 2 aku kebangun, dia udah berdiri-berdiri di tempat tidur gitu Dok, tapi pakai lutut. Mau ngapain?" "Mau ke kamar mandi, mau pupuk." "Oh mau pupuk, oke." Aku tuntun ke kamar mandi, udah aku beresin segala macem, terus, aku bawa lagi ke tempat tidur, eee, tidur lagi. Karena nggak tidur-tidur dari kemarin karena sakit perut itu, udah agak enakan dikasih obat yang dosis tinggi. "Tidur ya Bang, Abang kalau nanti mau butuh apa-apa jangan lupa panggil Fatih di situ ya, Fatih nggak tidur di sini, takutnya kamu sempit," gitu kan. Perutnya masih sakit nggak?" "Enggak." "Iya," katanya gitu. Tidur tidur jam 4 kakaknya duluan bangun karena mau sahur waktu itu. Tidur kakaknya bangun duluan, itu almarhum mmm, udah sesak, kayak gitu matanya kayak udah liar gitu. Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk, kamu mimpi buruk." Tuh, terus kayak bangunin aku, terus kita gantian panggil susternya, ditensi, itu agak rendah tensinya, saturasinya masih normal, terus tiba-tiba dia berdiri lagi, "Mau pipis," katanya. "Mau pipis, tapi mau ke kamar mandi." "Nggak bisa, di sini aja pakai pispot," kan. Ya udah pipis, tapi nggak keluar. Terus habis itu makin turun tuh tensinya, saturasinya juga ke 80-an. Dokter jaga di ruangan bilang kita harus ke ICU, karena kalau ada apa-apa kita nggak punya alat-alatnya, katanya gitu kan. Itu masih ditahan tuh, kita telepon, papa yang jadi memang keluarga udah ngumpul karena mau lebaran bareng. Jadi keluarga yang di Medan, sama abangku ada di Bandung, itu kita udah ngumpul. Karena almarhum ini banyak request-nya, jadi mau pengen lontong Medan. Jadi mamah yang masak, Mhm. tapi request-an lontong Medan yang almarhum mamahnya punya. Jadi kita Aduh. di rumah tuh kan pasti punya masing-masing keluarga ya Heeh heeh, kebiasaan. heeh. Dia mau yang kayak ayam kaleo gitu. Jadi kakaknya yang bisa masak. Itu udah bagi-bagi tugas. Udah bagi-bagi Udah tugas bagi-bagi ya? tugas. Mama masak kuah lontong, mama aku ya, mertua mama almarhum mamanya dia kan udah nggak ada. Kakaknya dia masakin yang kayak ayam resepnya almarhum mama. Terus, kakak ipar aku masakin mihunnya, lontongnya, gitu-gitu. Karena kita mau lebarannya tuh di rumah sakit. Kita bawa gitu, kita udah masak dari rumah, kita bawa, kita lebaran di situ. Dan dia kepengen sekali lontong buatan mamahnya ya. Terus habis itu, eee, ditelepon, Papa ke sini," gitu, papanya almarhum. Kata mbaknya, "Dateng Papa."
Itu dia udah nggak respon lagi tuh. Itu udah nggak respon lagi, kita mau bawa dia ke ICU, sampai di ICU dokternya bilang udah itu sempet tapi dia meluk. Ada kalau di story aku itu dia meluk aku kenceng banget Dok meluk aku kayak aku nggak ngeh, aku pikir karena kami itu udah bolak-balik melewati masa naik turun itu. Jadi aku berpikir, "Tenang, nanti sehat lagi kok, siapa tahu ini kayak yang kemarin itu, yang tensinya turun dikasih obat sehat," gitu. Jadi aku nggak kepikiran ke mana-mana, tapi terus, "Yang istighfar ya," terus aku kayak, "La ilaha illallah," aku zikir-zikirin terus, Kakaknya bacain Yasin. Setelah itu dia meluk, terus dia lepas lagi, udah dia tuh kayak diem aja gitu, tapi matanya masih respon, saturasinya masih ada, tensinya masih ada, terus kayak kita bawa ke ICU, nggak boleh masuk dulu, terus dokternya keluar nggak lama, terus, kakak bilang, "Dok, blak-blakan." Kakaknya udah ngomong gitu, eee, "Apa adanya aja." "Ya ini sulit, saturasinya 61, kalaupun pakai alat, hanya alat, jangan," kata Kakak. "Kakak nggak mau diginiin takut nanti merusak, kan bisa patah, natural, tapi biarkan kami nemenin." Kami dikasih nemenin di dalam. Jadi Sampai saat aku akhir ya? sampai akhirnya aku peluk dia gini, aku bacain di kupingnya zikir, Kakak bacain Yasin terus sambil pegang tangannya. Terus kan kita kalau peluk itu dia masih ada detak jantungnya itu aku terasa, tapi pas itu kok aku nggak terasa lagi. Aku nggak berani lihat dia, Dok. Aku nggak berani lihat dia, aku lihat gitu, udah nggak respon matanya tapi masih terbuka, Mbak. Di situ baru aku jatuh, panggil dokter, dokter cek EKG, udah flat dan dia senyum. Dia senyum. Dia senyum. Dia senyum kayak dia biasanya senyum. Udah tenang dia. Mbak Fatih sudah tenang kan? Masih belum bisa terima? Terima sih aku terima, tapi ada satu momen kayak, "Udah nggak ada ya? Kamu udah nggak ada rupanya ya?" Jadi setiap sudut rumah, kamar, bahkan cara ngomongnya itu masih ngelekat banget. Dan aku kalau ke makam tuh alhamdulillah deket rumah. Jadi kalau ke makam itu kadang-kadang tuh kayak pagi-pagi, setiap hari Jumat, kadang-kadang tuh kalau lagi tiba-tiba malam nggak bisa tidur keinget, ya pagi-paginya aku ke makam. Ya aku ngomong, aku kayak, "Kamu udah nggak ada rupanya." Aku tuh dari awal kita berdua ngobrol suami istri, ketika tahu sakit ini kita kita tuh ngobrol Dok, kayak kemungkinan terbesar dari sakit ini adalah yang kayak hari ini, kehilangan. Tapi aku nggak pernah nyangka akan secepat ini, cepet banget. Dari November ya, kan jadi Juni itu sempet sehat kan. Dari Juni aja cepet, apalagi dari November Iya, kita ngomongin. Juni itu masih Juni sempet drop, sehat, oke respon, November drop, sehat, Januari umroh, drop lagi di Februari, Maret. Anak-anak, kalau Mbaknya masih belum, masih keinget, anak-anak masih Anak-anak pastilah, kayak ya itu kayak kemarin, kayak Nebula itu yang kecil ya, jadi kayak, eee, "Papanya udah ke surga ya, Mah?" Tapi kok surganya dikubur? Karena memang waktu pas saat di kuburan itu emang aku bawa anak-anak kan, emang anak-anak dibawa juga. Kalau Bambino pada saat hari dikasih tahu papa nggak ada, jadi kan aku di rumah sakit, anak-anak di rumah. Tantenya bilang, "Bambino ayo kita ayo mandi, bangun, kita mau lihat papa." "Emang papanya udah pulang ya, Mami? Papanya udah sehat ya?" "Papa Nono udah," kata maminya. Itu dia diem, dia liatin maminya, terus dia nangis nutupin mukanya pakai bantal. "Nono mau sama papa, Nono mau sama." Demam, anak-anak demam. Anak-anak demam, Bambino demam 3 hari, dari hari itu Nebula 2 hari sebelum almarhum nggak ada, itu udah demam. Sampai sekarang kadang-kadang ya rewel, kayak mungkin karena hatiku juga belum tenang, jadi mungkin anak-anak itu ngerasa juga apa gimana ya, jadi kadang-kadang, "Adek, adek maunya gimana?"
salah aja gitu kayak nangis kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kayak, "Mah, kan mamaku masih di rumah, Mah, bentar titip anak-anak ya." Kadang-kadang aku di atas di kamar sendiri, masih, "Aku mau ngapain ya? Aku mau ke mana ya?" Kadang Karena bingung mau tenangin bingung, anak gimana, kita sendiri aja masih kayak belum aku tuh mau belum ngapain ya, kayak sempurna. karena aku dikit-dikit tuh nanya sama dia, "Bang, ini kayak Kehilangan gini-gini mama dia. gimana? Bang, ini kayak gini-gini gimana? Bang, itu Bang Bino kok kayak gitu, kamulah yang ngomong." Gitu. Jadi aku emang bergantung kali, tapi emang takdirnya kayak gini. Tapi bagaimanapun juga harus kita ikhlaskan Iya, sama-sama. betul, harus ikhlas. Dan kita yang masih hidup, istri dan anak-anak harus selalu hidup. Apalagi anak-anak masih kecil, masih Yes. panjang. Apa rencana kamu ke depan, Fatih? Terutama untuk anak-anak. Membersihkan anak-anak. Yang jelas aku mungkin tetap masih stay di sini sih, tetap stay di Jakarta. Aku juga bingung kalau aku di Medan mau ngapain. Ya aku mungkin akan nerusin timnya almarhum, ya coba coba untuk konten sama bisnisnya sih. Ya Dadar itu aku akan terus, mudah-mudahan ada rezeki dari Dadar, dari aku juga ada minuman fiber gitu kan itu Restorannya di mana sih? Siapa di tahu yang nonton Pejaten. ini pengen bantuin, pengen Iya, makan, bener cicip. bener bener, Masya Allah Dok, Masya Allah sekali mungkin. Aku kan kadang lihat dari media sosial itu kan, "Ayo kita ramein Dadar biar biar untuk anak-anak, Iya. biar untuk Bambino sama Nebula." Aku kayak, ya Allah, baik kali mereka sampai mikirin sejauh itu gitu kan. Ini rezeki papanya loh. Papanya baik kali waktu masih hidup, baik. Iya, Mungkin ini mungkin adalah rezeki untuk iya anak-anaknya. Di Kakak. mana sih restonya, apa restonya? Jadi nama restonya Dadar Beredar. Heeh. Almarhum itu suka banget Dok, telur dadar. Telur dadar. Betul. Jadi Sesimpel itu iya, ya. jadi kalau makan di mana aja tuh pasti nyarinya dadar. Dan itu teman-teman tuh udah ikonik kali tuh, Babe udah dadar tuh gitu. Jadi Dadar Beredar ini itu tuh ada di, kalau di Jakarta ada di Pejaten, ada di Jakarta Timur, ada Ini di kenapa tuduhannya Pak Ramek ya? Kenapa nggak telur dadar ya? iya dia suka banget itu telur dadarnya. Iya Di ya, Pejaten. di Pejaten, di Jakarta Timur. Oke. Terus di luar kota juga ada, di Padang, di Medan udah Namanya ada. restorannya Dadar. Dadar Beredar. Dadar Beredar. Ya, biar menu beredar andalannya telur dadar. Jadi menu andalannya nasi putih atau nasi daun jeruk, pakai telur dadar crispy, lalu pakai sambal pasti. Sambal, betul. Sambalnya itulah yang pedes yang jadi osengannya. Jadi Asik. ada, jadi nama menunya pun ya ampun, kan dia tuh ikonik kali kan, dia tuh ada jadi namanya juga oseng binal. Oseng binal. Oseng binal. Tapi gara-gara itu jadi susah kita mau itu daftarin ke Haki. Enggak, kalau Haki bisa, tapi kayak hal MUI jadinya. Waktu pas masih ada almarhum, Mas Babe kita boleh rubah menu nggak, kata manajemen. Maksudnya namanya, oh iya nggak apa-apa. Jadi namanya binal. Ada yang lugu, kalau lugu nggak pakai osengan, jadi masih polos katanya. Tapi pedes ya? Pedes. Kalau yang binal itu yang osengannya tuh yang pedes gitu. Jadi ada yang pakai paru, ada pakai cumi, ada pakai udang. Jadi itu menunya nasi putih atau nasi daun jeruk, terus telur dadar crispy, terus sambalnya tuh sambal osengan, paru, ayam suwir atau apa. Nanti kita bisa pilih. Kita bisa pilih kita mau apa. Terus sama satu lagi kayak selada crispy gitu. Udah itu kayak gitu. Itu harganya mana dari 15.000. Itu favorit almarhum Iya. juga. 15.000 cuma. Dari 15.000. Nanti kalau tambah osengannya itu, ya tapi paling mahal juga harganya 26.000, 28.000. Itu udah pakai osengan yang daging slice. Bagi kita semua yang terhibur karyanya Babe Cabita, menghargai kayak gitu, bingung mau bantu ya kayak gimana. Simple itu aja. Beli aja. Gojek. Benar-benar Grab. Iya di Pejaten, kalau Jakarta tuh di Pejaten, di Jakarta Timur, ini nanti insya Allah mau buka yang di Jakarta Pusat, terus di Bintaro nanti juga mau buka di BSD, di Sunter juga ada. Begitulah, itulah kayaknya yang untuk sekarang, kedepannya aku berharap juga di Dadar untuk tabungan aku, karena anak-anak perjalanannya masih panjang, sekolah. Ya? Tapi aku senang sih, ini tanggal berapa sih? Tanggal 27 ya, kita syuting 27 ya, mungkin tayangnya tanggal 28 ya. Aku seneng banget kamu, nggak langsung keluar ya, jadi dari tanggal 10 itu kamu lebih ke keluarga, menata akunya dulu, menata aku diri bingung. kamu sendiri. Aku aja, banyak memang kan kayak,
mau nggak, aduh Mbak, aku belum bisa ngelola emosi aku, nanti aku datang nangis-nangis gitu, maksudnya kayak aku tenangin diriku dulu deh, aku tenangin. Dan aku juga berpikir kayak, siapa tahu banyak kayak gini Dok, aku nggak ngikutin Babe gitu ya, DM gitu. Aku nggak pernah tahu, tapi setelah kematiannya jadi orang tuh kan ngungkapin apa, jadi tahu kayak mana, babenya gitu. Jadi aku berharap semoga dengan aku mungkin cerita sedikit-sedikit tentang karakter almarhum tuh, ya jadi amal jariah kalau almarhum tuh orangnya seperti ini gitu. Biar jadi inspirasi ke orang juga kayak, kalau kita ditimpa sakit, ya kita emang harus terima, habis itu kita apa, ikhtiar. Itu selalu dibilang, kita terima, takdirnya udah dikasih, terus kita harus apa? Kita harus ikhtiar. Ke mana? Ke dokter, kita cari tahu ya, kita cari tahu dokter tuh waktu itu kayak hematologi terbaik. Case-nya keluarlah waktu itu yang dokter itu yang dia bisa stem cell, dia udah punya pengalaman untuk stem cell. Karena emang kita berharap kita bisa stem cell, cocoklah kakaknya juga, tapi ternyata kita Nggak berencana dikasih Allah kesempatan. Oke, belum terakhir tadi ada yang terpotong, pesan untuk anak-anak. Kalau nggak mau disampaikan juga nggak apa-apa. dari almarhum. Heeh. Ada pesan untuk anak-anaknya? Ya itu tadi kayak anak-anak untuk disekolahin, di sekolah agama Agama. itu maksudnya Agamanya kuat ya ternyata ya? iya Dok, orang banyak yang nggak tahu ya karena emang Karena ya kepelawak ya iya, kelihatan dia dan ya? dia kan emang orangnya ya main ya ayo main, tapi ya ibadah kita tetep gitu. Dia orangnya kan Oh. emang nggak yang terlalu nampak gimana kali gitu karena jadi emang dia bilang gitu sama Bambino dulu tuh suka bilang, "Bambino tuh anak laki-laki, Bambino yang lindungi nanti mama sama Nebula." Dia selalu, "Kan papa yang lebih gede," katanya gitu. Bambino tuh orangnya logik banget. Jadi, iya nanti kalau suatu saat pernah tuh ngomong gitu, "Kalau suatu saat papa nggak ada, Bambino yang nanti jagain mama sama Nebula." Jadi itu kadang-kadang tuh sekarang kayak, "Bam, kita tinggal bertiga Nak, tinggal mama, Bambino, Nebula. Bambino nurut ya Nak sama mama. Bambino nanti pelan-pelan mama ajarin ya cara doain papa ya Nak. Bambino sayang ya Nak sama Nebula." Karena kadang-kadang kan suka main sama adiknya juga. Iya, dan Bambino sekarang lebih ya masih ada juga lah susah namanya masih 5 tahun, tapi lebih kalem, lebih mau main dan "Adek, adek lebih, adek ayo sini sama abang," gitu. Kalau dulu tuh cuek gitu. Kayak dia ngerti tapi dia nggak bisa ngungkapin gitu. Jadi kadang-kadang tuh masih ada ngigo kebangun, "Mah, papanya bisa bangun lagi nggak, Mah? Papanya bisa main lagi nggak ya, Mah sama Nono?" "Nggak bisa, Nak. Kita doain papa aja ya, Nak." Berat, berat Dok. Mbak Fati siapa orang yang paling ada ngebantuin Mbak Fati teman-teman? Ada banyak. Ada temen Bukan terutama satu, banyak. teman-teman yang paling bahkan sampai sekarang tuh masih suka datang. Itu ada sahabatku. Memang kita dulu dari SMP temenan di Medan. Alhamdulillah dapet jodoh juga kita ke Jakarta gitu deket. Itu temanku satu. Terus sama teman almarhum yang Bang Jegel, Bang Oki aku sebutin ya. Bang Jegel, Bang Oki, Bang Bene, Bang Boris. Terus istrinya Bang Jegel itu emang teman anak sama aku dari, kalau Bang Jegel itu sama Bang Oki itu dari di Medan dulu stand up mereka awal masih yang dibayar ratusan ribu itu sama almarhum emang udah temenan deket banget. Jadi mereka yang dari awal sakit selalu tanya, "Gimana Babe?" Dan aku selalu jawab alhamdulillah memang ke teman-teman. Aku nggak pengen mereka kepikiran ataupun Kebebannya. kebebanin gitu. Jadi kayak ya itu kayak istri-istri mereka juga datang selalu dan jangan lupa makan ya. Berat memang, tapi jangan lupa makan itu istrinya Bang Jagel. Sampai bahkan tuh kayak kemarin baru datang tuh bawain mainan buat anak-anak. Teman-teman dekatnya sih, teman-teman stand up Indo juga alhamdulillah. Kadang orang baik kayak gitu ya. Kadang orang baik tuh dijemput oleh Allah lebih cepat. Tapi semua ada hikmahnya lah. Aku yakin semua ada hikmahnya. Baik untuk Fati, untuk anak-anak. Kita doakan saja yang terbaik. Kita ikhlaskan sama-sama. Aku yakin juga Fati adalah ibu yang baik yang bisa besarin Amin ya anak-anak. Allah, amin amin amin.
ya itu kayak kuat bisa. Thank you Fatih sudah berbagi, Iya. mudah-mudahan yang sakit di luar sana juga Ya kuat. harus semangat. Dari cerita Fatih aku bisa mendapatkan banyak loh. Satu, sosok orang yang sakit yang kuat. Sosok istri yang luar biasa nemenin suaminya. Dan kalau kita orang baik, ketika kita nggak ada nanti, banyak banget orang yang ngedoain kita, banyak banget orang yang mengenang kita. Dan Ternyata ngebantuin kami juga kayak anak istrinya tuh. pahalanya itu mengalir banget ya. Luar biasa ya. Dan dari kejadian ini juga ada beberapa hal yang aku sesalin ya, terutama kejadian yang nggak mengenakkan. Ada black campaign yang Iya. berusaha bawa nama Babi Cabita, meninggalnya Karena anemia plastik karena obat ini. Itu menurutku sangat tidak terhormat ya. Apapun, brand apapun yang berusaha menjelek-jelekkan, aku pikir itu sangat tidak bijak. Karena sekali lagi aku bilang, anemia aplastik itu tidak diketahui penyebabnya apa, bukan karena obat-obatan tertentu. Yes, semua obat, bukan hanya obat sakit kepala, semua obat juga banyak efek sampingnya, bisa menyebabkan anemia aplastik, tapi bukan artinya pasti anemia Iya. aplastik. Makanya itu jangan mudah kita kemakan hoax lah. Dan kita doakan semoga Babi Cabita tenang di atas sana. amin. Dan bagi kalian semua yang mau support, jangan lupa makan. Dadar beredar. Dadar beredar. Aku makasih banyak.